boleh, dalam KUHP memang nggak boleh. Kita ada saksi fakta. Saksi fakta bahkan di dalam dakwaan disebutkan juga nggak mau dihadirkan. Inilah kejanggalan ini kami kumpulkan semua, ketemu jumlahnya 70 kejanggalan di dalam kasusnya Mas Beki. Ada 70 kejanggalan, sangat kasat mata. Orang tidak ngerti hukum pun baca dia akan tahu, termasuk soal SP3 tadi. Tanggal 29 Oktober dilaporkan, tanggal 31 Oktober keluar SP3, kasusnya tetap lanjut. Ada 70 kejanggalan. Secara detail kita urut dari proses ini dengan harapan betul-betul GPU dan hakim tahu kalau kasus biasa itu tidak mungkin kejanggalannya terlalu banyak. Dan ini faktanya, fakta sidang juga dan proses awal persidangan juga semua kita jadikan satu, ketemu paling tidak 70 kejanggalan. Nah, dari 70 kejanggalan ini menyangkut tentang peristiwa sebelum sidang, peristiwa dakwaan, peristiwa pertama dan peristiwa kedua, termasuk juga di antara kedua. Jadi jujur sebenarnya kalau dilihat dari adanya, nanti saya tunjukkan ya, sebenarnya pada tanggal 29 Oktober 2019 itu yang mengaku korban ini melapor ke polisi. Tetapi tanggal 31 Oktober 2019 itu sebenarnya Polres Jombang sudah mengeluarkan SP3 atas nama pelapor. Ini atas nama pelapor ini peristiwanya sama, visumnya juga sama, dengan dakwaan yang sekarang semua sama. Hanya bedanya adalah satu di SP3, kemudian entah bagaimana tiba-tiba selisih hari ini melapor, 2 hari kemudian ada SP3, kemudian kasus tetap berlanjut. Nah, itu bagian potret sederhana betapa kasus ini memang sangat kuat rekayasanya dan pemaksaannya. Karena semestinya kalau kasus sudah SP3, itu apalagi selisihnya hanya 2 hari. Kan aneh kan? Yang neken itu Jombang, Polres Jombang, yang memproses kasus ini juga Polres Jombang. Alat buktinya sama, tidak ada alat bukti tambahan, alat buktinya sama semua. Kan aneh, artinya mengingkari keputusannya sendiri. Sebenarnya SP3 itu bisa dia diperiksa ulang kalau ada hukum-hukum baru dan tidak serta-merta. Dan kalau dia memang sudah di SP3 kan, mestinya kalau korban itu yang melakukan pra-peradilan menunjukkan. Jadi itulah cerita kenapa kemudian Mas Beki merasa diperlakukan sangat tidak adil di dalam proses hukum ini. Jadi kalau teman-teman membuat berita misalnya Mas Beki mangkir dipanggil polisi, tidak mangkir. Karena berkali-kali sudah menjelaskan juga, sudah berkali-kali di BAP dan hasilnya itu SP3 pada tanggal 31 Oktober 2019. Pelapor ini melaporkan 29 Oktober 2019. Jadi kemudian hari ini dikasih surat SP3, kemudian dipanggil lagi sebagai tersangka. Nih kalau teman-teman digituin gimana, seneng nggak kalau melihat polisi kayak gitu kerjanya? Kalau saya pasti saya lawan kan. Yaitu Mas Beki juga melawan dengan caranya. Lebih baik beliau merawat orang tuanya daripada meladenin seperti itu. Lu apa artinya SP3-nya Polres Jombang dengan korban yang sama? Jadi disebutkan itu tidak cukup bukti, jelas tertulis tidak cukup bukti. Sebenarnya berkasnya ada, bukti minta. Jadi tulisannya itu jelas tidak cukup bukti sehingga kasus itu dihentikan. Oke, visum yang dipakai itu sudah masuk di dalam pembuktian itu. Hari ini dimunculkan lagi di sini. Gitu loh. Kalau bukan rekayasa, tolong kasih saya nama lain. Apa namanya? Kalau penegakan hukum, tolong berikan saya contoh di mana penyidikan seperti ini. Jadi tanggal 29 Oktober orang melapor, tanggal 31 Oktober di SP3. Tapi kasusnya lanjut dengan korban yang sama.
dengan alat bukti yang sama. Inilah yang menyebabkan kemudian cara perlawanan beliau seperti kemarin. Tapi beliau ada semua di BAP, lengkap semua. Tetapi yang pasti fakta adalah dari pengaduan itu tidak pernah diklarifikasi, tidak pernah apa, langsung tersangka. Jadi kejanggalan ini kami ungkap di dalam persidangan sekarang. Jadi ya sudah, masa kasus sudah di SP3, korbannya sama disebutkan itu. Di SP3 nama korbannya siapa disebutkan. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan korban yang sama, lalu dihukum 16 tahun. Bayangkan kalau penegak hukum kita kayak begitu dulu. Kalau gaya-gaya penegak hukum kita seperti itu, jujur saja, bandingkan saja, mana lebih jahat kasusnya Jaksa Pinangki dengan Mas Beki. Mana lebih jahat? JPU biar bisa mempelajari inilah. Mana lebih jahat? Pinangki berapa sih dituntut, berapa sih dihukum? Beki bagaimana dengan kasus sudah di SP3 kan dilanjutkan lagi seperti sekarang. Ini kan contoh kan. Nah, kita biarkan pengadilannya seperti ini. Kan bukan pengadilan lagi, namanya penghakiman kan. Nah, kita berharap terukur saja. Atau juga kita sama-sama merekam kok. Hakim merekam, kami merekam, jaksa merekam. Saatnya kita eksaminasi, kita buka. Pertanyaannya adalah haruskah dibiarkan? Kalau kita semua nanti dicarikan 6 orang saja bersaksi testimonium de auditi, katanya dia bersaksi, lalu sampai dihukum, boleh nggak hukum kayak begitu? Ini begitu di sini. Jadi kesaksian testimonium de auditi melawan kesaksian fakta. Saksi fakta ini berusaha tidak dihadirkan oleh JPU, kami yang menghadirkan. Jadi pertarungannya dua saksi yang berbeda kelas. Satu saksi testimonium de auditi yang baru akhirnya belakangan ini diakui oleh JPU kan. Teman-teman udah tanya kan, terakhir hanya diakui kan, awal-awal kan tidak mau mengakui itu kan. Itu tidak bohong. SP3 tadi apa lagi Pak yang alat? Oh banyak, soal waktu. Soal waktu sebenarnya tanggal berapa sih yang kedua? Di persidangan itu muncul tanggal 18 dan tanggal 20. Sampai sekarang pun jaksa tidak tegas. Yang mana mau dipakai? Kalau selisih 2 hari lumayan loh. Ada tanggal 18, ada tanggal 20. Kesaksian si korban tertulis itu tanggal 18, di BAP tanggal 18. Lalu ada saksi yang lain bilang tanggal 20. Itu banyak, ada 70. Termasuk juga bagaimana si korban ini katanya ke lokasi, kemarin saya bilang itu tidak terungkap. Itu kami pertanyakan lagi, kan kami udah nanya kemarin. Kami udah nanya, gimana nih si korban ini datang ke lokasi, kemudian di situ diperkosa, gimana caranya datang? Nggak dijelasin, kan janggal kan? Apa orang bisa terbang langsung datang ke TKP untuk diperkosa? Kan nggak ada. Nah, itu contoh. Kemudian ada 70. Teman-teman mungkin dari wawancara saya udah ketemu ada berapa itu kan? Totalnya tuh ada 70 kejanggalan. Dari kejanggalan itu JPU nggak merasa Pak? Ya mungkin tugas beliau begitu. Kalau JPU yang sering sidang mungkin merasa ya. Tapi kalau JPU yang hanya datang nuntut habis itu pergi lagi kan susah kita. Hanya karena kekuasaan aja. Itu yang jadi. Jadi kesaksian itu kemudian ada juga soal mandi pakai aman sidomuki itu juga sudah utuh. Kemudian kolam yang bocor dibilang di sana tempat ritual juga tidak terbukti. Banyak sekali sebenarnya. Kalau di visum lagi. Nah, kami secara khusus mengulas visum ya. Jadi visum ini memang mungkin di antara semua kasus ini visumnya paling bermasalah. Kenapa? Ada 3 visum. Tuh, 3 visum. Yang visum pertama ini sudah dipakai di kasus yang di SP3. Dipakai lagi di dalam dakwaan. Muncul lagi visum berikutnya. Nah, visum ini dia ada 2, isinya berbeda. Dan satu sama lain tidak dicabut, tidak dibatalkan. Sementara syaratnya visum itu kan pro justisia kan, demi hukum. Kalau demi hukum ada 3, itu yang mana mau dipakai? Itu visum kita ulas secara khusus karena biar tidak terbiasa nanti rekayasa itu melibatkan banyak orang. Kita teringat dengan kasus otopsinya, kasusnya Sambo misalnya gitu kan, otopsi bisa diinikan, kasus Antasari misalnya kan. Kalau kasus Antasari kan kita lihat sendiri bagaimana proyektil peluru dengan senjatanya kan berbeda.
Hal-hal ini kalau dibiarkan kan rekayasa terus akan muncul di Republik kita. Sama dengan ini, visumnya sudah nggak kepake, tiba-tiba dimunculkan lagi. Itu kan janggal kan? Itu gitu. Pak, di kesempatan terakhir sebelum putusan Pak, nanti kalau misalnya keinginannya tidak terpenuhi hari ini gimana? Nanti saja kalian. Ya, nanti kita tugas kami adalah mengangkat kebenaran hukumnya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Nanti urusan menghukum kan bukan kami, urusan membebaskan bukan kami. Masing-masing sudah punya tanggung jawab moral. Karena yang saya tahu Tuhan itu maha adil. Ketika kita diberikan kewenangan tidak menggunakan itu untuk keadilan, pasti ada siklusnya. Tidak hari ini, besok atau lusa pasti akan ada di dalamnya. Hukum kabur tuai kan ada. Makanya kami berusaha, yang penting tugas kami adalah menghadirkan fakta sidang, menghadirkan semua bukti-bukti, menghadirkan semua alibi, termasuk juga alibi di mana tanggal 20 itu Mas Beki itu sibuk urusan jelajah desa. Bagaimana dia ada di lokasi di kota Jombang, kemudian dia dinyatakan melakukan pemerkosaan di Puri Plandaan yang beda kecamatan. Nah, ini kan, jangankan beda kecamatan, beda gedung aja sudah nggak mungkin. Masa bisa pemerkosaan jarak jauh? Ini contoh kan, contohnya. Jadi itu yang mungkin bisa kita sambil. Berarti menyerahkan hasil akhir pada putusan hakim nanti Pak. Mau tidak mau kan ujungnya nanti kan hakim yang menimbang. Makanya ini ditutup karena mau sholat dulu, kami sholat makan, agar beliau bisa menyimak dengan lebih detail. Memang sudah fase pembacaan kejanggalan sekarang. Nanti berlanjut. Masih lanjut. Total berapa halaman Pak kira-kira tadi yang itu? 100 berapa tuh? 100 tuh ya. 153. Lebih sedikit. Kalau kemarin kan 438. Ini 153. Lebih sedikit, hanya lebih rapat ya. Karena langsung ke poin-poin ini. Karena menanggapi replik kan. Oke, Pak. Oke, makasih Pak. Makasih. Like, subscribe, dan share ya.